Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 13 November 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami dibaptiskan dengan cara yang benar. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Carmen Ayorbaba. Kepada Saudari Carmen, kami persilahkan. Selamat pagi, judul renungan kita pada pagi hari ini 13 November 2023 yaitu Dan Dibaptislah. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Adegan ini penuh dengan ketertarikan. Lihatlah, orang-orang datang dari segala penjuru untuk mendengar para murid bersaksi tentang kebenaran seperti yang ada di dalam Yesus. Mereka mendesak masuk, memadati bait suci. Para imam dan penguasa ada di sana. Wajah mereka masih dipenuhi dengan kebencian yang mendalam terhadap Kristus. Mereka berpikir untuk menemukan para rasul yang ketakutan di bawah tangan penindasan dan pembunuhan yang kuat, tetapi mereka mendapati mereka terangkat di atas segala ketakutan dan dipenuhi dengan Roh, menyatakan dengan kuasa keilahian Yesus dari Nazaret. Di bawah pengaruh terang surgawi ini, kitab suci yang telah dijelaskan Kristus kepada para murid tampak menonjol di hadapan mereka dengan kecemerlangan kebenaran yang sempurna. Tabir yang menghalangi mereka untuk melihat sampai akhir dari apa yang telah dihapuskan, kini telah disingkirkan dan mereka memahami dengan sangat jelas tujuan misi Kristus dan sifat kerajaannya. Mereka dapat berbicara dengan kuasa Juru Selamat, dan ketika mereka mengungkapkan rencana keselamatan kepada para pendengarnya, banyak yang diyakinkan dan diinsafkan. Tradisi dan tahayul yang ditanamkan oleh para imam dihilangkan dari pikiran mereka, dan ajaran Juru Selamat diterima.
Kemudian, mereka dengan senang hati menerima firman-Nya telah dibaptis. The Acts of the Apostles halaman 44. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudari Carmen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan hari ini berhubungan dengan Pentakosta. Nah, pada hari Pentakosta, Petrus berkhotbah kepada banyak orang yang berasal dari berbagai bangsa. Khotbah Petrus itulah yang diterima oleh banyak orang dengan sukacita, dan 3.000 orang dibaptiskan. Apakah yang Petrus khotbahkan? Petrus khotbahkan tentang Yesus, tapi dengan cara yang menarik. Perhatikan cara Petrus. The Acts of the Apostles halaman 41 paragraf 3 berkata, Petrus tidak menekankan ajaran Kristus untuk membuktikan kedudukannya karena ia mengetahui bahwa prasangka para pendengarnya begitu besar, sehingga perkataannya mengenai hal tersebut tidak akan ada manfaatnya. Gantinya, ia berbicara kepada mereka tentang Daud, yang dianggap oleh orang Yahudi sebagai salah satu bapa dari bangsa mereka. Sebab Daud berkata tentang dia, ia menyatakan, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita, dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Petrus mengabarkan tentang Yesus dengan cara menyatakan tentang Daud terlebih dahulu. Pekabaran tentang Daud adalah pintu masuk Petrus kepada pekabaran tentang Yesus, di mana Daud sendiri telah menyatakan bahwa Tuhan Allah tidak akan membiarkan orang kudus-Nya, yaitu Yesus, melihat kebinasaan. Kemudian Petrus tekankan bahwa Daud sudah mati dan tetap dalam kubur, tetapi Yesus tidak ada dalam kubur, sebab Allah telah bangkitkan anaknya. Jadi, melalui nubuatan Daud, Petrus menyatakan bahwa Yesus yang telah mereka bunuh telah dibangkitkan oleh Allah. Inilah yang renungan hari ini nyatakan dalam Radiant Religion halaman 319 paragraf 2. Adegan ini penuh dengan ketertarikan. Lihatlah orang-orang datang dari segala penjuru untuk mendengar para murid bersaksi tentang kebenaran seperti yang ada di dalam Yesus. Mereka mendesak masuk, memadati bait suci. Banyak yang datang ke bait suci untuk mendengarkan pekabaran tentang Yesus yang para rasul kabarkan. Para rasul yang dulunya takut, sekarang dengan berani keluar menyatakan kuasa keilahian Yesus. Kenapa para rasul tidak takut lagi? Karena mereka telah menerima baptisan Roh Kudus. Intinya, Petrus menyatakan bahwa Yesus yang orang Yahudi salibkan telah dibangkitkan oleh Allah dan telah dimuliakan oleh Allah. Apakah yang terjadi kemudian? The Acts of the Apostles halaman 43 paragraf 1 berkata, Sekarang mereka mendengar murid-murid itu menyatakan bahwa Anak Allah lah yang telah disalibkan. Imam-imam dan penghulu-penghulu gemetar. Kesedihan mencekam orang banyak. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, Apakah yang harus kami perbuat? Lalu Petrus menjawab dalam The Acts of the Apostles halaman 43 paragraf 2. Jawab Petrus kepada mereka, Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan oleh karena khotbah Petrus tentang Yesus yang telah mati dan dibangkitkan tersebut, ada 3.000 orang yang bertobat dan dibaptiskan. Perhatikan, 3.000 orang tersebut dibaptiskan dalam nama Yesus Kristus. Dan ini tidak hanya satu kali kejadian. Jemaat mula-mula berulang-ulang membaptiskan dalam nama Yesus Kristus. Kisah 2 ayat 38 tadi telah menyatakan, Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu,
maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kisah 10 ayat 48, lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Kisah 19 ayat 5, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Inilah bukti ayat-ayat yang menyatakan bahwa para rasul membaptiskan dalam nama Yesus saja. Hal ini seharusnya membuat saudara-saudara kita, kaum Trinitas, merenungkan dan mempelajari kembali kebenaran firman Tuhan. Mengapa Yesus memerintahkan untuk membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, namun dalam prakteknya, para murid membaptiskan hanya dalam nama Yesus saja? Apakah para murid salah mengerti perintah Yesus? Oh tidak, mereka sangat mengerti perintah Yesus. Bagi yang mau belajar bisa ikuti pelajaran berikut ini yang berjudul Dalam Nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, serta pelajaran dengan judul Dengan baptisan manakah engkau telah dibaptis? Dalam pelajaran-pelajaran tersebut, saudara akan mendapati bahwa para murid tidak salah melaksanakan perintah. Mereka mengerti perintah Yesus dan karenanya mereka membaptiskan hanya dalam nama Yesus Kristus. Dan ribuan yang bertobat telah menerima baptisan dalam nama Yesus. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam The Acts of the Apostles halaman 44 paragraf 3. Para pemimpin Yahudi telah menyangka bahwa pekerjaan Kristus akan berakhir dengan kematiannya, tetapi gantinya berhenti, mereka menyaksikan pemandangan yang luar biasa dari hari Pentakosta. Roh yang dicurahkan pada hari Pentakosta masih dicurahkan sampai sekarang. Karenanya terimalah, maka kita akan menjadi saksi Yesus yang penuh kuasa, mengabarkan tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus kepada dunia. Dan bagi yang bertobat, baptiskanlah mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka akan menerima karunia Roh Kudus. Inilah yang terjadi setelah hari Pentakosta, dan inilah yang seharusnya terjadi sampai sekarang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang penting dan menguatkan tentang baptisan. Sebab praktek yang sekarang ini sudah tidak alkitabiah. Praktek yang dilakukan oleh para murid setelah menerima kecurahan roh pada hari Pentakosta adalah membaptiskan hanya dalam nama Yesus. Dan mereka tidak salah mengerti akan perintah Yesus. Karenanya penting bagi umat-umat Allah mempelajari dengan benar firman Tuhan, agar tidak salah mempraktekkan baptisan dan membaptiskan orang-orang yang bertobat dengan cara yang benar, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati kami dapat mengerti dengan benar firman-Mu, mempelajarinya dan mengajarkannya, agar banyak orang mengenal akan anak Allah dan bertobat. Mampukan kami untuk menjadi para juru kabar yang penuh kuasa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.